Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita senantiasa akrab menjalin interaksi dengan kalamnya, dan kita beserta keluarga kita, keturunan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa ila Syekh Mansur Ali wa ila jami'i murabbin fi hadhihi al-mu'assasah wa nakhussu khususan ila Syekh An-Nawawi sahib At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Faqad sahha an Hudzaifah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad sahha lan teman-teman sahih apa an Hudzaifah ibnil Yaman, riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Radhiya mudah-mudahan paring ridho sapa Allah anhuma terhadap Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah dan al-Yaman. Qala berkata sapa Hudzaifah, qala berkata sapa Hudzaifah, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Shallaitu saya pernah melaksanakan salat. Shallaitu pernah salat sapa ingsun ma'an Nabi berserta atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin pada satu malam. Dzata lailatin ing dalem satu malam. Pernah suatu malam saya sholat bareng dengan Rasulullah. Artinya ya sholat jamaah. Yang imami adalah Rasulullah. Faftataha maka membuka atau memulai sapa Rasulullah. Jadi setelah membaca suratul Fatihah, Rasulullah faftataha al-Baqarata, mulai membaca surah Al-Baqarah. Fakultu moko batin sopo ingsun. Maksudnya batin itu berkata di dalam hatinya. Wah, ini kalau mau mulai baca Al-Baqarah, mulai dari alif lam mim. Nah, ini kemudian Hudzaifah yang jamaah di belakangnya Rasulullah itu mengucapkan pada dirinya sendiri. Maksudnya batin. Yarka'u, oh paling rokok ini. Yarka'u akan rukuk sapa Rasulullah sapa Nabi indal mi'ati pada ayat yang ke-100. Jadi Hudzaifah ini
beranggapan atau menduga Rasulullah akan menyelesaikan dalam rakaat tersebut surat Al-Baqarah sepanjang 100 ayat sampai ayat ke-100. Apa ayat ke-100 itu? Awakullama ahadu ahdan nabadahu. Nah, sudah hafal semua itu. Ternyata apa yang terjadi? Tsumma madha. Kemudian melewati sapa Rasulullah. Tiba sampai awakul lama itu masih lanjut. Tapi Rasulullah ngimami panjang begini ini hanya pada beberapa sahabat tertentu. Tidak ketika ngimami dalam kondisi umum, dalam kondisi biasa lalu ngimami panjang suratnya, enggak. Tapi kalau sholat sendiri mesti lama beliau. Sholat sunnah qiyamul lail itu mesti lama. Bahkan dikisahkan riwayat Aisyah itu, Sayyidah Aisyah, itu Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Itu saking lamanya berdiri ketika sholat. Lalu ketika sujud juga begitu, lama begitu, sampai matanya sembab karena lama sujud dan menangis ketika itu. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah, ini pernah saya ceritakan, Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah itu sudah mengampuni dosa panjenengan, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang, karena Rasulullah itu maksum. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh kalau saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Afala akunu abdan syakura, katanya. Ini luar biasa. Tapi kalau sholat secara umum, Rasulullah seringkali memperpendek bacaan sholatnya. Artinya surat-surat yang dipilih itu. Nah ini pernah suatu ketika sahabat Hudzaifah ini sholat bersama Rasulullah. Itu membaca surah Al-Baqarah. Tidak hanya Al-Baqarah, tsumma madha. Jadi setelah di ayat yang ke-100 itu lanjut. Jadi setelah awakullama ahdan tadi itu masih lanjut. Fakultu maka kemudian ngucap sapa ingsun. Ngucap itu maksudnya ini karena dalam sholat ngucapnya itu ya tidak diucapkan secara jahar, hanya batin. Yusalli biha fi raqatin. Yusalli akan menunaikan sholat sapa nabi biha kelawan Al-Baqarah fi raqatin ing dalam satu rakaat. Oh, berarti Rasulullah ini paling akan menghabiskan satu rakaat ini dengan surah Al-Baqarah. 200 berapa ayatnya Al-Baqarah itu? Berapa? 286 88? Iya tak? Nah itu ada mushaf di belakangnya, tembok-tembok itu. 286 kan? Kok gak podo? Kelebihan rong ayat. Jadi 2 juz lebih setengah, nggak sampai, lebih setengah diskon 1 lembar. Diskon 2 halaman. Jadi ya hampir 2 juz setengah lah. Ada yang pernah sholat sampai 2 juz dalam 1 rakaat. Ternyata dugaan dari Hudzaifah ibnul Yaman ini, paling Rasulullah nanti setelah menyelesaikan Al-Baqarah beliau akan rukuk. Ternyata famadho, kemudian melewati sapa Rasulullah, sapa Nabi. Tiba aja bablas terus. Lanjut kan begitu. Tsumma iftatahan nisaa. Tsumma iftataha kemudian membuka atau memulai sapa Nabi an-nisaa ing surah An-Nisa. Jadi setelah Al-Baqarah ini ketika itu nanti ada penjelasannya di bawahnya. Itu urutannya pernah An-Nisa, lalu kemudian Rasulullah memberi arahan, ini tauqifi namanya, itu lebih dulu Ali Imran baru An-Nisa. Tapi dulu pernah An-Nisa lebih dulu. Nah ini berdasarkan hadis ini, famadha tsumma iftatahan nisaa faqara'a, maka kemudian membaca sapa Nabi ha ing surah An-Nisa.
Fakultu maka kemudian mengucapkan sopo ingsun, ini kata Hudzaifah, lagi-lagi batin dia. Yarka'u, oh paling ruku. Sama kayak sampean tuh ya. Kalau ada sekarang yang ngimami ada yang pakai jus-jusan. Jus-jusan itu ya jus temenan, bukan jus-jusan. Dulu itu kan pernah ada tradisi dulu. Mungkin sampai tidak menangi. Dulu itu pernah semua lokal itu dicoba untuk disatukan jamaahnya di masjid. Jadi sampai pagi-pagi itu berangkat ke sana dari lokal sini. Saya dulu masih ingat kebagian ngimami subuh itu hari Sabtu. Waktu saya masih di sini dulu. Biasanya kalau subuh itu saya pilihkan ayat yang agak panjang. Kenapa? Karena sampean biar tambah ngantuk. Jamaahnya itu biar tambah ngantuk. Nah itu kan begitu. Kalau ngimami agak panjang lalu ayatnya tidak familiar. Kalau kulhu itu sudah bisa ditebak. Kul huwallahu ahad itu mesti walam yakullahu kufuwan ahad, mesti rukuk sudah. Kecuali witir. Biasanya kalau witir kan 3 surat. Witir yang 1 rakaat itu. Tapi kalau ayatnya panjang itu sampean bisa nebak. Oh paling ini sampai ayat ini. Loh tiba-tiba kok lewat. Kok gak mari-mari kan gitu. Saya dulu kenapa milih subuh itu panjang? Dulu pernah saya jelaskan. Sudah pernah ya saya jelaskan ya. Karena subuh itu berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu kan menunjukkan waktu sholat. Jadi sholat itu kan innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kewajiban yang memang waktunya sudah ditentukan. Kapan itu? Nah ini aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini menunjukkan waktu sholat maktubah. Kalau dulu sebelum Rasulullah melakukan al-Isra wal Mi'raj, sholat itu wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang di juz 12 surat Hud itu. Jadi dulu Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj itu sudah sholat, tapi sholat beliau hanya waktu pagi dan petang. Ini banyak orang yang salah kaprah menduga sholat itu baru ada ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Padahal sebelum Mi'raj itu Rasulullah sudah sholat, tapi hanya 2 waktu. Baru setelah turun dari Mi'raj, itulah revisi menjadi 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu, lalu kemudian turun ketemu Nabi Musa, naik lagi. Jadilah menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu itu di dalam di surah Al-Isra ini, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Liduluki syams itu waktu sholat zuhur sama asar. Ila ghasaqil lail maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr itu subuh. Jadi itu bacaan Al-Quran pada waktu subuh. Lalu penutup ayatnya, inna qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di saat sholat subuh, yaitu pada waktu subuh, itu disaksikan. Kenapa kok sampai disebutkan disaksikan? Apakah di waktu yang lain tidak disaksikan? Sama disaksikan. Cuma yang menjadi saksi itu lebih banyak. Malaikat yang mencatat itu lebih banyak. Kenapa? Karena malaikat itu ada shift jaga malam, ada shift jaga siang. Lah yang shift jaga malam itu ketika subuh, itu yang shift jaga siang sudah siap menggantikan tapi belum pulang, sehingga di situ terjadi apa istilahnya? Penumpukan 2 shift ini. Nah, kita ini kadang-kadang subuh itu milih yang paling singkat. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rakaat keduanya kul huwallahu ahad. Ada yang mau singkat lagi, baca Al-Ikhlas dibagi 2. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Nanti rakaat ketiga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya jangan. Jadi biasanya kalau imamnya panjang itu kalau yang seneng apalagi sudah hafal sambil nyimak itu enak. Tapi kalau yang enggak, iki paling mari ngono mandek. Kok terus? Mari ngono mandek. Kok terus?
Ini seperti yang dialami sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Ternyata ketika An-Nisa tsumma ftatahan nisaa faqara'aha faqultu yarka'u biha. Oh, paling mari ngono, mari An-Nisa ini Rasulullah ruku. Yarka'u akan ruku sapa Nabi biha kelawan An-Nisa, artinya menyelesaikan bacaan surah An-Nisa. Lah kok tibake yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Kan itu ya akhiran Nisa ya. Lah kok tiba-tiba bablas tsumma ftataha ala Imrana. Tsumma ftataha kemudian membuka atau memulai sapa Rasul sapa Nabi ala Imrana ing surah Ali Imran. Faqara'a kemudian membaca sapa Nabi ha ing Ali Imran yaqra'u halim maca sapa Nabi mutarasilan pelan-pelan yaqra'u maca sapa Nabi mutarasilan hale pelan-pelan. Jadi bacanya lon-lon. Ini kalau sudah ditotal 3 surat ini itu sudah 5 juz per 4. Ya, kurang setengah halaman. Sama dengan bacaan Fami Bisyaukin yang hari pertama, Fami surat Al-Fatihah sampai akhir An-Nisa. Idza marra bi ayatin, idza marra nalikane nglewati sapa Nabi bi ayatin kelawan satu ayat fiha kang iku ing dalem ayat tasbihun utawi tasbih. Jadi kalau di dalamnya ada ayat tasbih, sabbaha maka bertasbih sapa Nabi, bertasbih mengucapkan tasbih sapa Nabi. Wa idza marra bisu'alin wa idza marra nalikane nglewati sapa Nabi, nglewati bacaannya itu maksudnya nglewati bisu'alin kelawan ayat-ayat yang berisi tentang doa, sa'ala maka berdoa sapa Nabi. Wa idza marra nalikane nglewati sapa Nabi bi ta'awudzin kelawan ayat-ayat yang berbicara tentang ta'awudz, memohon perlindungan diri kepada Allah. Ta'awadha maka memohon perlindungan sapa Nabi. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihi ing dalam kitab sahihnya. Wa kanat lan ono apa suratun Nisa'i surah An-Nisa fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu, artinya pada waktu itu. Wa kanat apa suratun Nisa'i fi dzalikal waqti ing dalam waktu itu. Iku mutaqaddimatan lebih dahulu ala Ali Imran dibanding surah Ali Imran. Jadi waktu itu An-Nisa lebih dulu dibanding surah Ali Imran. Berarti Rasulullah itu pernah 1 rakaat itu menghabiskan 5 juz lebih. Kalau yang imami Rasulullah itu ya, apalagi sahabat-sahabatnya pilihan, itu yang tidak terasa karena saking nikmatnya. Sampeyan kalau pernah umroh atau haji, mudah-mudahan seumur hidup kita ini sampeyan ditakdir pernah ke sana menghadiri undangan Ar-Rahman dan juga berziarah kepada Hadratur Rasul. Kalau pernah umroh itu di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid An-Nabawi, itu sholat itu rasanya nikmat. Ya suasananya mendukung, lalu imamnya juga enak. Sehingga kalau dihayati itu enak. Apalagi kalian sudah para penghafal Quran, sambil diangan-angan sak maknane itu bisa masuk. Ya sebenarnya itu sarana berlatih. Artinya kalau pulang dari sana ya tetap kita berlatih seperti itu, tapi rasanya beda. Apalagi di sana itu speakernya tidak pernah. Saya selama di sana itu speakernya tidak pernah bunyi ngung begitu. Beda kalau di masjid-masjid sini kadang-kadang kan masih bunyi ya. Enak-enak sholat murmuri. Nah, itu sudah tidak konsentrasi sudah. Asalnya gak konsentrasi tambah buyar. Qala ashabuna. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Qala dawuh qala berkata sapa ashabuna, para ulama kami, artinya ashabus Syafi'i. Jadi para ulama-ulama kami itu maksudnya ya teman-teman kami sesama para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Qala ashabuna rahimah, mudah-mudahan paling rahmat hum ing mereka, hum ing ashab sapa Allahu Allah, hum ing ashabina, hum ing ashabuna sapa Allahu Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Kata ashabuna wa yustahabbulan den sunnahaken. Wa yustahabbulan disunnahkan apa hadza su'alu doa ini wal isti'adzatu lan memohon perlindungan wa tasbihu dan tasbih likulli qari'in bagi setiap qari, bagi setiap pembacaan Quran. Likulli qari'in bagi setiap qari, sawaun kana fis sholati au kharijan anha, sawaun padha uga kana ana sapa qari iku fis sholati ing dalam salat au kharijan atau ing luar, au kharijan atau ing luar anha saking salat. Jadi baik di dalam salat ataupun di luar salat itu sama-sama disunnahkan. Kan di dalam sholat itu tidak ada bacaan lain kecuali isinya adalah Al-Quran, sholawat, doa. Jadi makanya ketika umpama di akhir surat Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, itu kan bicara tentang narun hamiyah. Jadi neraka api yang sangat panas. Lalu di situ doa, kita memohon perlindungan. Apa bacanya? Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Itu boleh walaupun di dalam sholat. Tapi kalau diganti bahasa Indonesia tidak boleh. Apalagi sampai dilafatkan ya batal sholatnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya selamat. Tidak bisa. Batal itu membatalkan sholat. Jadi tetap harus bil-lughah al-arabiyyah. Jadi doa itu diperbolehkan. Apalagi doa-doa yang memang doanya bil ma'thur, yang memang diajarkan secara ada riwayatnya. Rasulullah mengajarkan itu. Tasbih, umpama sampean baca ayat As-Sajdah. Makanya di dalam sholat pun itu juga disunnahkan sujud tilawah, kan begitu. Contohnya umpama ketika baca akhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, lalu langsung sujud sajada wajhi lilladzi dan seterusnya. Itu bacaan sujud tilawah, itu diperbolehkan. Kalau di luar sholat sama, ketemu ayat As-Sajdah juga baca ayat bacaan sujud tilawah itu. Kalau tidak sujud tilawah ya biasanya diganti dengan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Itulah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu berkata sapa ashabuna. Nah ini lanjutannya dawuhnya. Qalu berkata sapa ashabuna wa yustahabbu dzalika wa yustahabbu lan den sunnahaken apa dzalika hal tersebut, yaitu doa isti'adzah dan tasbih tadi itu fi salatil imami ing dalam salatnya imam wal ma'mumi dan makmum. Jadi baik bertindak sebagai imam ataupun bertindak sebagai makmum, wal munfaridi dan salat sendirian atau salat sendirian, itu ketiga-tiganya sama, tetap disunnahkan. Selama ini prakteknya kalau sujud tilawah itu ya hanya ketika berjamaah, contohnya ketika sholat tarawih. Sholat tarawih yang kemudian ada ayat As-Sajdah itu biasanya di masjid-masjid itu sudah dilaksanakan sujud tilawah. Tapi selain itu kadang jangan-jangan kita tidak pernah mempraktekkan. Jangan pernah ketika baca ayat yang ada ayat As-Sajdahnya moro-moro sujud itu.
Itu juga jarang. Yang banyak itu paling nek iling ya baca subhanallah alhamdulillah. Nek gak iling lanjut. Padahal sunnahnya adalah ya dibaca. Jadi menjawab termasuk ketika seperti di akhir at-tin itu ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, lalu di akhir al-qiyamah apa? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apa jawabnya? Di akhir al-qiyamah itu loh. Sama, itu karena pertanyaan alaysa, maka jawabnya bala wa huwa qadir. Itu kalau di akhir al-qiyamah. Jadi kalau ada pertanyaan alaysa itu jawabannya bala. Bala itu jawabannya iya, tapi menghilangkan menegasikan negatifnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kan begitu. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam yang di juz 9 itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi bukankah engkau ini? Iya, tapi iyanya itu iya, yang bukannya itu kemudian dihilangkan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adilnya para hakim, paling adilnya orang-orang yang adil. Itu lebih adil sudah, paling adil sudah. Dijawab bala, ya. Ya, Allah adalah zat yang paling adil. Jadi bukannya dihilangkan. Tapi kalau na'am itu menguatkan. Jadi kalau ada pertanyaan alaisa kok dijawab na'am, itu berarti iya, bukan, malingono. Ini bedanya kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau na'am dan la itu ya kalau pertanyaannya bukan, nggak ada negasinya, cukup dengan hal atau a, itu maka jawabannya cukup pakai na'am, hal, kan begitu. Wa yustahabbu, lanjut, di annahu wa yustahabbu dzalika fi salatil imami wal ma'mumi wal munfaridi li annahu krona sak temeni dzalik. Karena sesungguhnya hal itu karena sak temeni dzalik iku doaun adalah doa. Fastawu, maka samakanlah fihi ing dalam doa kat takmin sebagaimana ucapan amin uqbal fatihati setelah atau di penghujung surah al-fatihah. Jadi setelah membaca al-fatihah lalu di situ mengucapkan amin. Amin. Mana amin? Iya, istajib doa'ana. Kalau yang telah belajar nahwu masuk kategori apa? Kata amin itu. Apa? Isim fi'il. Jadi isim tapi bermakna kata kerja, bermakna fi'il. Jadi amin ay istajib doa'ana. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabis su'ali wal isti'adzah. Wa hadzalan utawi iki alladzi kang zakarna yang telah menyebutkan atau menjelaskan sapa kami hu ing alladzi min istihbab rupane alladzi min istihbabis su'al termasuk kesunahan berdoa wal isti'adzah dan memohon perlindungan. Wa huwa maka utawi alladzi iku mazhabus Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Radhiya mudah-mudahan paring ridha sapa Allah anhu terhadap Asy-Syafi'i. Wa jamaahirul ulama dan mayoritas ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama
Ini kesunahan untuk berdoa dan beristi'adzah ketika membaca ayat-ayat yang bicara tentang itu. Ini adalah pendapat atau madhabnya Imam Syafi'i dan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kesunahannya tadi itu. Rahimah, mudah-mudahan paling rahmat sapa Allah hum ing jamahirul ulama, ing para ulama tadi, sapa Allahu Allah. Tapi ada satu pendapat, qala berkata sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Siapa nama aslinya Imam Abu Hanifah itu? Ada yang ingat? Imam Abu Hanifah itu nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Lahir tahun berapa? Waduh, tanya lahirnya tambah nggak tahu nanti. Biar gak iso saiki lali. Nggak apa-apa ya, karena masih murid. Murid itu ilmunya masih marit. Nggak, itu pelesetan ya. Murid itu maksudnya orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Maka jadi thalib. Karena punya keinginan, maka dia mencari. Karena ilmu itu harus dicari. Jadi thalibul ilmi itu mencari ilmu. Makanya Cak Lontong itu tidak setuju kalau disebutkan menuntut ilmu. Ilmu jangan dituntut karena ilmu tidak bersalah. Maksudnya menuntut itu maksudnya ya mencari. Sampai santri sebelah itu harus selalu ingat dawuhnya Mbah Khairiyah itu loh, Rek. 2 ciri bagi santri itu berpikir kritis dan hasrat yang menyala. Maksudnya semangat yang menggebu-gebu dalam menuntut ilmu. Itu 2 itu kata kuncinya. Gimana caranya orang menunjukkan bahwa dia punya semangat yang luar biasa? Kata Imam Syafi'i, wong nek duwe karep sing nemen menuntut ilmu itu dicontohkan seperti seorang ibu yang punya anak masih kecil dan itu anak satu-satunya, anaknya hilang. Wah, itu segala daya dan upaya dikerahkan untuk mencari anaknya. Kalau ibu-ibu secara fitrah ya, secara naluri ya, secara normal ya. Anaknya hilang, alah bapak wis hilang, waya ketemu ayo gak iso. Wis mesti gopo bingung ya apa carane goleki, lapor sana nyari. Beda, jangan disamakan dengan kehilangan pulpen, apalagi pulpen yang tidak memiliki historisitas, tidak memiliki makna sejarah. Pulpen tuku 1.500 atau 2.000 hilang, alah ya wis ben tuku maneh. Itu berarti tidak ada semangat untuk mencari pulpen tadi itu. Bisa difahami ya? Jadi 2 itu, berpikir kritis. Jadi Bunyai Khairiyah itu zaman itu sudah mendauhkan begitu. Karena Bunyai Khairiyah itu saking semangatnya menuntut ilmu, ketika Mbah Hashim Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu ngaji di hadapan santri putra, beliau itu di balik tabir itu sambil ikut ngaji ayah beliau. Makanya di zaman itu semangat beliau untuk menuntut ilmu itu, ketika beliau sudah dititipi oleh Allah, diamanati ilmu, beliau semangat untuk mendirikan madrasah lil banat di Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan di Makkah itu, zaman sekarang aja pendidikan bagi perempuan di Arab itu beda. Jadi orang-orang perempuan itu terbatas, wilayah publiknya terbatas. Nah, zaman tahun itu Mbah Khairiyah itu yang di Mekah sekitar 20 tahun ya, tahun 1937 sampai 1957-an, berarti 20 tahun. Itu mendirikan sekolah untuk perempuan. Saking luar biasanya itu. Lalu kemudian kalau sampai baca di biografi beliau itu, salah satunya beliau diminta oleh Presiden Soekarno untuk kembali ke tanah air, untuk ikut memajukan pendidikan di
tanah air. Makanya tulisan-tulisan beliau di majalah Panji Masyarakat ketika itu ya termasuk tadi itu. Jadi tulisan tadi itu, dawuh beliau itu saya nemu di itu majalah Panji Masyarakat. Lalu sejak saat itu, zaman saya masih di sini dulu, ketika nyetak kalender itu dicantumkan ada petuah pengasuh itu. Saya nyari kata-kata mutiara dari beliau-beliau yang sudah wafat itu. Lalu saya cetak dulu buku kecil tahun 2013 itu. Saya masih baca buku itu. Masih dicetak lagi. Apa sisa lama? Yang santri baru dapat kemarin. Pengenalan bukan pajemuknya, yang pengenalan tentang biografi. Nah, itu kan singkat-singkat itu. Jadi itu untuk mengenalkan kepada generasi sekarang. Kadang bukunya sudah ada tapi tidak dibaca. Ini jadi masalah ini. Tapi saya punya, iya punya tapi gak dibaca kan ya. Sama dengan kita punya koleksi buku kitab banyak tapi gak dibaca, tidak dipraktekkan ya sama. Kayak koleksi tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Lanjut. Wa mimma lan iku setengah saking sesuatu setengah saking barang yu'tana kang diperhatikan bihi kelawan ma wa yuta'akkadu lan ditekankan mana oh masih kurang ya wala yustahabbulan ora disunnahaken. Ini kata Imam Abu Hanifah. Jadi gara-gara tanya Abu Hanifah tadi ya, Imam Abu Hanifah itu lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Wala yustahabulan tidak disunnahkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wala yustahabulan tidak disunnahkan apa dzalika hal tersebut, bal akan tetapi yukrahu fis sholati. Yukrahu dimakruhkan fis sholati ing dalam salat. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ini agak berbeda dengan jumhur atau mayoritas ulama. Kata beliau nek di jero salat ya tidak disunahkan. Termasuk tadi itu umpama menjawab seperti akhir surah Al-Qari'ah tadi, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kalau madhabnya Abu Hanifah, maka beliau tidak mensunnahkan itu. Tapi kata Imam An-Nawawi, karena memang Imam An-Nawawi itu Syafi'i, beliau itu bermadhab Imam Syafi'i. Wassawabu utawi yang benar iku qaulul jamahir, yaitu pendapat jumhurul ulama yang menyatakan disunnahkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. 5 berdasarkan keterangan 5 sebagaimana penjelasan qaddamna yang telah kami kemukakan. Qaddamna yang telah kami presentasikan, qaddamna yang telah kami kemukakan, hu ing ma. Qaddamna yang telah mengemukakan sapa kami hu ing ma. Faslun utawi iki iku fasal. Wa mimma yu'tana bihi wa yuta'akkadul amru bihi. Wa mimma lan iku setengah saking sesuatu yu'tana kang mestinya diperhatikan bihi kelawan ma. Wa yuta'akkadu dan ditekankan opo al amru urusan bihi kelawan ma. Opo al amru bihi kelawan ma. Ihtiramul Qur'ani utawi menghormati al Qur'an. Ihtiramul Qur'ani utawi mengagungkan Al-Qur'an. Ihtiramul Qur'ani utawi ya menghormati. Menghormati Al-Qur'an min umurin saking perkara-perkara. Jadi cara menghormati itu dengan menghilangkan perkara-perkara min umurin saking perkara-perkara qad yatasahalu kang kadang-kadang. Qad itu kalau masuk fi'il mudhari' bermakna kadang-kadang ya. Qad yatasahalu kang kadang-kadang menyepelekan fiha ing dalem umur sapa ba'dul ghafilin, sebagian orang-orang yang lalai. Al-qari'in kang padha maca. Jadi kadang-kadang lali. Ghafil itu maknanya lalai, lupa, yang sering memang seperti di dalam surah Al-A'raf itu ya, di juz 9 itu,
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya. Ujungnya kan ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Yang sering itu ghafilun itu dipakai untuk lalai kepada Allah. Tetapi itu tidak bisa diterapkan ke semua ayat, karena ada ayat yang di surah An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang yarmunal muhsanat, yang melempar dugaan, melempar fitnah kepada al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat itu mayoritas mufassirin memahami yang dimaksud itu adalah Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu mendapat julukan al-ghafilat. Apakah al-ghafilatnya Sayyidah Aisyah itu orang yang lalai kepada Allah? Ternyata bukan. Makanya pentingnya pemahaman itu seperti ini. Kan ayat itu bicara keruntutannya tentang hadithul ifk. Hadithul ifk itu fitnah yang berita bohong atau fitnah yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau ikut bersama rombongan Rasulullah, lalu kemudian beliau ketinggalan. Kenapa kok ketinggalan? Karena beliau mencari kalung beliau yang jatuh. Ternyata dikira Aisyah itu sudah berada di dalam di unta itu kan ada kerobongannya, sekeduk itu loh apa itu. Untanya sudah berangkat, Aisyah kari. Lalu ketemu dengan sahabat yang namanya Safwan ibnul Mu'attal. Saya baca nanti kisahnya itu. Nah dari situ akhirnya Sayyidah Aisyah pulang naik unta dituntun oleh Safwan bin al-Mu'attal berdua. Nah itulah kemudian orang-orang munafik nemu strategi untuk menjatuhkan Rasulullah melalui istri beliau, lalu istrinya digosipkan yang macam-macam. Termasuk digosipkan dengan Safwan ibnul Mu'attal. Itu sampai Sayyidah Aisyah itu sempat didiamkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi Allah yang menjelaskan. Jadi Sayyidah Aisyah sudah tidak bisa menjelaskan apa-apa. Akhirnya kebenaran terungkap, Allah menurunkan wahyu. Itu baca surah An-Nur itu. Mulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu dan seterusnya. Itu kisah tentang hadithul ifki. Lah, Sayyidah Aisyah kenapa kok disebut al-ghafilat? Kok ada orang-orang munafik yang menuduh Sayyidah Aisyah itu sebagai orang yang melakukan dalam tanda petik selingkuh. Padahal Aisyah itu al-ghafilat. Al-ghafilat di sini maknanya lalai itu bukan lalai kepada Allah, tapi saking bersihnya Sayyidah Aisyah itu sampai mikir hal yang buruk saja, mikir selingkuh, mikir zina, mikir saja lewat saja enggak. Saking bersihnya beliau. Maka enggak kepikiran sudah. Maka enggak kepikiran itu disebut al-ghafilat. Sudah lalai itu masih enggak kepikiran. Beda dengan lalainya orang lain. Kalau lalainya yang lain, itu lalai enggak kepikiran pangeran. Termasuk saya dan kalian sering. Dalam sholat pun sering lalai. Ilingi pas takbiratul ihram toh. Allahu Akbar. Mari ku nang dindi wis. Nanti malam mau bikin nasi goreng. Ini gue direncanakno. Nanti lomboknya sekian itu sudah di planning di dalam sholat. Ini, nah itu bukan sampean, saya. Saya sampean kalau kayak contoh gak enak. Saya sering begitu. Ini masih keliru. Masih harus diingatkan. Belum yang lain-lain. Jadi al-ghafilat itu. Tapi kalau di sini ghafil ini maknanya ya lalai kepada Tuhan. Atau lalai ketika dia sedang ngaji. Lalu gara-gara ada hal lain sehingga dia lupa. Gusmi itu punya majelis namanya Dzikrul Ghafirin. Itu ada wiridnya. Ada simaan mantap itu yang disimak Jantiko mantap itu. Lalu ada wirid Dzikrul Ghafirin. Dzikrul Ghafirin itu adalah itu sebuah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah bahwa kita ini sering lupa, maka lalu kemudian kita ini mengingat Allah. Dzikrul Ghafirin, zikirnya orang-orang yang lalai. Kadang kita tuh memahami sesuatu jangan letterlek. Contohnya seperti syairnya
Abu Nuwas atau Abu Nawas terkenalnya. Yang sangat terkenal tuh ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya ini bukanlah termasuk bagi jannah firdaus, bagi surga firdaus itu sebagai penduduk. Artinya merasa tidak pantas. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi saya tidak kuat kalau terhadap api neraka. Artinya masuk neraka juga tidak kuat. Jangan lalu kemudian difahami, kamu mlebu swarga gak gelem, mlebu neraka gak gelem, terus di endi? Nah, kalau dalam pendapatnya Mu'tazilah ada namanya al-manzilah bainal manzilatain. Ada satu tempat kedudukan di antara dua posisi. Tapi dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada. Akhirat itu pilihannya ya dua, ini gak swarga ya neraka. Ya, ada yang neraka itu ada yang khalidina fiha abada, ada yang sementara. Tapi asalkan orang punya kuncinya surga, dia pasti punya harapan untuk masuk surga. Dakhalal jannah. Tetapi dikum di sini neraka berapa lamanya itu tergantung untuk pembersihan dosa yang kita lakukan. Kan begitu, dosa yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Nah, itu harus difahami bahwa itu sebuah bentuk kerendahan hati. Karena sebagai hamba itu yang tidak lepas dari salah. Jadi Abu Nuwas itu sudah mengajarkan hal yang luar biasa. Manusia itu sehebat apapun ibadahnya, itu jangan pernah merasa pede. Ya Allah, kula niki salate pun sregep. Ngaji saya itu tidak ada di lokal hufat ini yang ngajinya itu deresnya sehari semalam sebanyak saya. Tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Kayaknya saya sudah cukup amal saya ini, ya Allah. Masukkan aku ke dalam surgamu. Karena masuk surga itu urusan rahmat Allah. Jadi wala aqwa ala naril jahim. Jadi saya tidak kuat kalau masuk neraka. Maka disitulah kemudian ini bentuk kerendahan hati. Jadi harus difahami begitu. Jangan difahami, oh ini berarti tidak mau. Jadi ada bahasa-bahasa majas seperti itu. Kayak sampean lho rek mertamu itu bertamu gitu ya. Ditawari makan, ayo makan dulu. Oh, pun repot mawon. Mboten tapi padahal iyo. Disugi jajan ya ngono. Saya dulu pernah sering waktu saya di sini itu. Mbak, mbak monggo mbak. Guyang. Begitu ditinggal masuk sebentar keluar, kaleng itu sudah tinggal seperapat. Jadi caranya begitu, ditinggal. Kayaknya mboten. Tapi mboten itu sebuah bentuk kerendahan hati. Tapi betul-betul kerendahan hati yang beneran maunya, jangan pura-pura. Wah ini kesempatan ini, entekno. Dengan alasan ini jarang-jarang ini disugi di dalam umpama begitu. Main ke dalam sini. Ini ngalah barokah. Saat toples-toples itu digomul ya jangan. Apalagi toplesnya bagus, jangan. Itu santri keliru memahami barokah. Termasuk ada kiainya ngimami di masjid, santri tiba-tiba sandal kiai hilang. Begitu ditanya, "Mana?" "Lu saya bawa kiai." Ngalah barokah ya keliru. Lalu pakai dalil yang lain, an-nadhafatu minal iman. Tidak cocok. Saya sering mengatakan, jadi sesuatu itu mesti harus konteksnya pas. Jadi jangan dipukul rata. Ya, kemarin saya ngisi acara di HTQ di UIN itu, saya juga ngambil contoh. Contohnya ada slogan, maju terus pantang mundur. Bagus nggak slogan itu? Bagus itu. Tapi kalau diterapkan ketika lomba Agustusan dan lombanya tarik tambang, nah ya cocok. Ayo, sampai tarik tambang, maju terus pantang mundur, menang apa kalah? Ya kalah tambang. Makanya sesuatu itu harus pas konteksnya. Itulah konteks itu, tuntutan keadaan, itulah yang namanya dalam ilmu balaghah nanti sampean belajar. Nanti balaghah ada bagi tiga, itu ada al-ma'ani, ada al-bayan, ada al-badi'. Itu nanti namanya muqtadhal hal, kaitannya dengan ilmu ma'ani. Di ilmu ma'ani nanti dipelajari, ini muqtadhal hal. Sesuai enggak dengan siyak atau konteksnya. Jadi orang itu mesti harus memperlakukan sesuai dengan konteksnya. Sampean punya teman yang bawahnya sampean itu harus menyayangi, harus menghormati, tapi sesuai dengan konteksnya.
Sampai dingklu itu malah melecehkan. Jadi kayak opo-opoan iki. Kanca ya biasa lek wayahe kanca. Tapi dengan guru ya tetap harus sesuai konteksnya. Ya tetap sungkan, tapi tetap proporsional. Kalau dalam belajar begini proporsionalnya apa? Sungkan boleh, tapi kalau pikiran kritis mau bertanya ya ndak boleh sungkan. Tanya. Jangan kemudian dipukul rata. Enggak usah aku sungkan gak takut meneng, tapi gak paham kan repot. Ya mudah-mudahan menengi sampean tuh paham. Kan begitu. Ada pertanyaan? Loh masih tidak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Al-Qari'in. Ba'dul ghafilin al-Qari'in. Jadi ini yang sering kali disepelekan atau para sebagian orang-orang yang ghafil, para qari ini yang pas lali, pas lupa itu menyepelekan. Mujtami'ina hale ketika ngumpul. Jadi para al-ghafilin al-qari ini ketika ngumpul itu maksudnya pas gak deres dhewean, pas bareng-bareng. Nah ini yang sering terjadi. Famin dzalika moko iku setengah saking hal tersebut. Maksudnya hal tersebut itu adalah umur qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in. Ijtinabud termasuk umur-umur yang atau perkara-perkara yang dalam konteks menghormati Al-Quran. Yang pertama adalah utawi ijtinabudhahki wal-laghti, utawi menjauhi tertawa yang berlebihan, tertawa sampai terbahak-bahak, wal-laghti dan sorak-sorai, uraan. Ini bagi perempuan wong pas gak ngaji saja kalau tertawanya terlalu lepas, apalagi di komunitas umum, ini kelihatannya kan tidak etis. Wal-laghti dan sorak-sorai atau uraan, wal hadithilan berbicara, fi khilalil qiraati ing dalam tengah-tengah membaca Al-Qur'an. Fi khilalil qiraati ing dalam tengah-tengah membaca Al-Qur'an, artinya ketika membaca Al-Qur'an, illa kalaman kecuali ing kalam, ing ungkapan, ya kang terpaksa sopoman ilaihi maring kalam, artinya memang mendesak. Ya memang yang bagus itu ya ditutupkan dulu sampai rasul ayat atau sampai ayat di mana kita sudah mentargetkan untuk deres itu, baru nanti ngobrol. Karena kalau tengah-tengah ngaji ngobrol itu yang sering terjadi, ngaji ini moro-moro waktu ini entek tiba-tiba nutup ngobrolnya. Ini yang sering terjadi di tempat lain, di sini ndak jauh beda ya begitu. Jadi kalau jajari temannya ngaji ya agak jauh lah, itu biar bisa bersaing, jangan berhenti. Jadi kalau podo-podo deres begitu di teras atau di musola, itu target sampean begini, pokoknya suwe-suwean deres. Ojo cepet-cepetan. Saya tidak akan berhenti kecuali orang yang deres di musola sama di teras ini semuanya sudah berhenti. Semuanya kalau berprinsip begitu, wah lama ngajinya. Tapi ngaji dorong tutup, Mbak, wingi anu ah. Oh iya, marah didekek kok tambah nyedek. Ini lho ngiras gak mari ngaji nih. Oh, kita tambah ngomong-ngomongan, kadang guyon parah. Marah koncone sing teko doan melok nimbrung. Enggak ngono kok wingi. Aku lu ngerti arek ingin lah gosip jadinya. Ini jadi masalah. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi kalau punya teman akrab, itu yang bisa sama-sama nyemangati ngaji. Ojo teman akrab itu dijajari koncone, situ wis ngaji, situ gak ngaji. Iki yang sering ketularan, sing ngaji melo gak ngaji. Ini masalahnya. Tapi lek ngaji podo ngaji, ini enak. Target sampean berapa hari ini? Saya harus deres hari ini sampai jam nanti itu harus 2 juz saya selesaikan. Ya wis, aku 3 juz. Wah, mari dikandani koncone 3 juz. Koncoku 3 juz musuh aku 2 juz. Aku tak dhuwure ah. Lho kan begitu, jadi semangat.
Jangan lihat yang bawahnya, aku mending wis 2 juz. Hari kalau sak juz saya gak tutup. Amin, akhirnya merasa aman. Akhirnya merasa 2 juz itu sudah sangat banyak. Repot. Jadi ini harus diperhatikan. Ini etika, ini soal etika. Karena kalau sudah ngobrol, apalagi sampai uraan, waduh, naudzubillah. Qurannya ditutup, wah kakak. Guyon gak haru-haruan. Nah mestinya kalau yang guyon, kalau ada temannya pas ngaji, itu yang guyon harus perasaan. Karena yang ngaji itu kadang-kadang iwu pakewu. Apalagi yang guyon itu umpama lebih senior umurnya. Kate ngilingno itu kan kuatir tersinggung. Alah dek sok-sokan. Lo kadang dilokno ngono barang kan repot jadinya. Yang harus pengertian tuh yang guyon ini. Kalau yang ngaji selanjut saja. Tapi kalau Anda tetap ngaji itu hebat berarti. Sampai bisa melewati rintangan yang luar biasa. Jadi ujiannya itu macam-macam. Di pondok ujiannya begitu. Kalau di rumah ujiannya beda lagi nanti. Di rumah ujiannya pertama HP. Wah, itu godaan juga itu. Saya sering mengkritisi termasuk deres pakai HP. Itu kadang-kadang kalau ada WA masuk itu sudah buka WA itu Quran Androidnya sudah ketutup, sudah ganti WA, nutup no. Paling kalau pas pulang lalu update status. Ada temannya komen, mau ndak balesin ndak enak. Komen. Belum lagi di WA group, kalau yang aktif-aktif itu. Kita boleh punya WA group, boleh. Dulu siapa yang pernah ngobrol dengan saya lupa ada. Lalu kata teman saya begini, sekarang itu banyak orang yang akrab di WA group itu, tapi itu grup bumi. Cobalah kita itu berusaha untuk akrab di WA group, tapi grup langit. Wah ini yang repot ini. Artinya grup langit itu ya boleh jadi dia tidak begitu terkenal di bumi, tetapi di grup langit terkenal karena aktif di WA grup langit tadi itu. Grup langit itu biasanya ramenya WA-nya itu tengah malam, sepertiga malam. Itu grup WA langit. Oke, nanti belum lagi kalau di rumah itu juga godaannya, kalau komunitasnya tidak mendukung, itu mau ngaji agak banter titik, sungkan dengan yang lain. Lah apa ngaji kok sungkan barang. Ini yang budaya di kita belum terbentuk. Kadang-kadang begitu. Waliyam tasilalan untuk melaksanakan atau mengaplikasikan sopeman qaulallahi ta'ala ing firman Allah ta'ala. Jadi kenapa kok lagi ngaji itu harus menjauhi tertawa yang berlebihan, lalu uraan, sorak-sorai, lalu berbicara. Ini sebagai aplikasi firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al nalikane den waca apa al-qur'anu al-qur'an. Jadi di sini Al-Qur'an itu yang asalnya menjadi objek, lalu kemudian fi'ilnya, qira'ahnya, mabninya dijadikan mabni majhul, quri'a. Lalu kemudian objek itu menjadi naibul fa'il. Ini untuk menunjukkan bahwa siapapun yang baca, baik dibaca sendiri atau dibaca orang lain, pokoknya krungu bacaan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran dibaca itu ya yang baca bisa dibaca sendiri, kita mendengarkan, bisa orang lain baca, ada bacaan Quran kita dengar. Ini nanti bedanya dengan fa'idha qara'tal Quran fasta'idz billah. Kalau qara'ta jelas fa'ilnya, subjeknya itu kamu, berarti kamu membaca. Berarti kalau kita ini membaca, maka disitulah kita memohon perlindungan. Tapi kalau mendengar saja, tidak perlu ada perintah ta'awudz. Sampai setiap mendengar mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngurungokno ndak. Ngurungokno itu sementing wa ansitu, nanti perintahnya di situ. Tapi kalau kita baca, itu ada kesunahan untuk memohon perlindungan agar deresnya bisa lama.
Wa idza quri'al Qur'an, kalau yang satunya aja fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini aplikasi dari perintah Allah wa idza quri'al Qur'an. Wa idza quri'al nalikane den waca apa Al-Qur'anu Al-Qur'an fastami'u maka dengarkanlah dengan seksama. Istima' itu mendengarkan secara serius. Lahu maring Al-Qur'an. Wa ansitulan menengo sapa sira kabeh. Meneng, diam, khusyuk. La'allakum menawa sira kabeh agar kalian iku turhamuna mendapatkan kucuran rahmat sapa kalian, rahmat dari Allah. Waliyaqtadalan agar berpegang sapa man bima kelawan riwayat bima kelawan hadis rawa yang meriwayatkan hu ing ma sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu kana ono so annahu bahwasanya Rasulullah kana ono sapa Rasulullah iku idza qara'al Qur'an nalikane membaca sapa Rasulullah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an la yatakallamu ora berbicara hatta yafrugha sampai menyelesaikan atau sampai selesai sapa Nabi mimma saking sesuatu arada kang menginginkan sapa Nabi an yaqra'ahu ing membacanya hu ing ma. Artinya targetnya sampai berapa itu diselesaikan dulu dan tidak diselati dengan pembicaraan. Ini memang yang ideal begini, yang bagus ini. Saya masih ingat ketika pernah pagi-pagi itu mau sowan ke almarhum Al-Maghfurlah Yai Munawar Pondok Al-Ma'arij, itu adiknya Yai Junaidi itu. Saya pagi ke sana, kata istri beliau, tasik nutukaken ngaos. Jadi deres beliau itu kalau ada tamu, kalau pas deresnya di dalam, ya tidak diterima dulu tamunya sampai menyelesaikan target deresannya. Lalu pernah saya suatu ketika ke sana lagi, pagi begini, beliau deres di depan rumah di teras sambil anak-anak yang mau berangkat sekolah itu salim ke beliau. Itu juga begitu. Saya di stop gini dulu, beliau melanjutkan dulu deresnya. Baru berhenti, wonten opo? Baru tanya begitu. Sama dengan contoh kiai-kiai banyak begitu. Saya juga pernah tahu Al-Mukarram Kiai Abdul Mun'im, Gus Mun'im di Pondok Sumber Pasir itu, ketika beliau badminton sedang antri untuk set berikutnya kan di gedung serbaguna untuk badminton itu, beliau duduk di pinggir sambil megang raket itu sambil deres nutup no ngaji nih. Saya dekat ke beliau mau matur sesuatu, beliau nyetop dulu, beliau lanjutkan dulu, selesai terus bundi ya baru begitu. Jadi nutup no paling enggak itu sampai pada targetnya ini. Jadi tidak, yang tidak boleh itu begini contohnya. Tilkar rusulu, apa rek? Oh iya, faddalna ba'dahum ala ba'dhin, gak oleh. Masa mali tilkar rusulu diputus dengan kalam, moro-moro sampai langsung faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Ya kalau memang terpaksa berhenti, ini yang dimaksud illa kalaman yatarru ilaih, penting sekali. Kok terputus di situ sampai ambil wakaf ikhtiari, wakafnya harus pas ya, tapi nanti diulangi lagi. Jangan hanya tutukannya di tengah-tengah ayat itu. Ini secara etika begitu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Saya minta tolong. Wis mari ngobrol, iya wis ya. Yunfikun, jangan. Ya diulang lagi.
Tapi yang bagus tadi itu ya. Jadi ditutupkan dulu sampai target tertentu yang ini yang dalam bahasa di sini dalam bahasa hadis la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ahu, sampai menyelesaikan sampai di mana dia pingin membaca, sampai menyelesaikan sudah. Itu yang dimaksud begini. Wa rawalan meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Al-Bukhari. Wa qala lan berkata sapa Al-Bukhari lam yatakallam. Jadi Imam Al-Bukhari menjelaskan lam yatakallam, Nabi itu tidak berbicara hatta yafrugha minhu, sampai Nabi menyelesaikan sesuatu atau ayat yang beliau baca. Nah, Imam Bukhari itu menyebutkan hal ini, zakaro menjelaskan sapa Al-Bukhari hu ing penjelasan ini fi kitab tafsir, pada bab tafsir, pada bab at-tafsir fi qaulihi ta'ala, tafsir fi qaulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab tafsir ayat ini. Nah, ini penjelasan ini ada dalam kitab tafsir fi qaulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Wa min dzalika wallahu a'lam bissawab. Ya, sementara gitu ya. Ini termasuk lanjutan berikutnya, bagaimana etika kita yang masuk kategori menghormati Al-Qur'an itu. Yang pertama ini adalah tidak melakukan ini, tertawa yang berlebihan, tertawa terbahak-bahak, lalu uraan, lalu ngobrol saja kalau tidak penting itu jangan sampai targetnya selesai. Nah, apalagi kalau sekedar hanya apa istilahnya gosip ya, ini ya lebih baik lanjutkan dulu pada ayat gimana kita ingin menyelesaikannya itu. Nah, nanti apa yang berikutnya yang termasuk ihtiramul Quran min umurin yang tadi sudah kita jelaskan, nanti akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.